Kalau hashtag atau tagar kabur aja dulu saat ini sedang jadi. Belakangan, warganet ramai-ramai menyerukan tagar kabur aja dulu di sejumlah media sosial. 4.241 WNI memilih pindah menjadi warga negara Singapura. Kabur aja dulu menjadi salah satu frasa yang viral di sosial media X beberapa pekan terakhir. Dan itu mungkin mengacu pada tindakan meninggalkan suatu situasi yang tidak lagi menguntungkan atau membahayakan dengan cara mencari tempat baru untuk berteduh. Baik itu dalam konteks pribadi, pekerjaan, atau bahkan situasi politik atau sosial. Frasa ini bisa memiliki makna yang berbeda-beda tergantung konteksnya. Tetapi secara umum mengarah pada keputusan untuk melarikan diri atau menghindari masalah yang dianggap sudah tidak bisa dihadapi di tempat asal. Di video kali ini kita akan kupas tuntas tentang kabur aja dulu. Ada beberapa alasan mengapa seseorang memilih untuk kabur aja dulu. Yang pertama, menghindari situasi yang tidak menguntungkan. Ketika situasi di tempat asal sudah tidak memungkinkan, seperti adanya kekerasan, ketidakadilan, atau keadaan ekonomi yang memburuk. Yang kedua, keinginan untuk memulai hal baru. Beberapa orang mungkin merasa bahwa kesempatan atau peluang untuk berkembang di tempat asal sudah habis. Dan kabur bisa memberikan ruang untuk memulai kembali di tempat yang lebih baik. Yang ketiga, faktor keamanan. Dalam beberapa kasus, kabur adalah cara untuk melarikan diri dari ancaman fisik atau psikologis. Misalnya saat seseorang merasa terancam karena situasi politik atau sosial. Banyak hal yang harus dipersiapkan untuk kabur aja dulu. Yang pertama dari sisi keuangan. Pastikan kalian memiliki cukup dana untuk bertahan hidup di tempat baru. Ini mencakup biaya akomodasi, makan, transportasi, dan kebutuhan mendasar lainnya. Yang kedua adalah dokumen penting. Pastikan kalian memiliki paspor, visa, dan dokumen identitas lain yang sah untuk bisa berpindah ke negara lain atau wilayah yang diinginkan. Selanjutnya yang ketiga adalah rencana jangka panjang. Pikirkan dengan matang tentang apa yang ingin dicapai setelah kabur. Apakah untuk mencari pekerjaan, melanjutkan pendidikan, atau hanya sekedar mencari kedamaian? Yang keempat, pengetahuan tentang negara tujuan. Pelajari budaya, hukum, bahasa, dan sistem sosial di tempat baru untuk mempermudah adaptasi. Yang kelima, jaringan dukungan. Mempunyai teman atau kerabat di tempat tujuan bisa sangat membantu dalam proses adaptasi. Dalam setiap hal pasti ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positif dari kabur aja dulu adalah memberikan kesempatan untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik. Jauh dari ketegangan atau kesulitan yang ada di tempat asal. Selanjutnya adalah keamanan. Dengan menghindari risiko yang lebih besar seperti kekerasan atau persekusi politik. Sisi positif yang ketiga adalah membuka peluang baru. Hal ini memungkinkan untuk mengeksplorasi peluang baru, baik dalam pekerjaan, pendidikan, ataupun kehidupan pribadi. Sisi negatifnya adalah tantangan adaptasi. Berpindah ke tempat baru bisa menantang, terutama dalam hal bahasa, budaya, dan sistem sosial yang berbeda. Sisi negatif yang kedua adalah kehilangan jaringan sosial. Meninggalkan teman dan keluarga bisa menambah rasa kesepian atau kehilangan. Yang ketiga adalah kehilangan status atau identitas. Terkadang seseorang merasa kehilangan jati diri atau status sosial setelah berpindah tempat. Sisi positifnya, kebebasan dari konflik atau ketidakadilan. Tinggal di negara yang lebih stabil dan bebas dari konflik internal bisa memberikan rasa aman dan peluang yang lebih baik. Yang kedua adalah peluang ekonomi. Banyak negara lain menawarkan kesempatan ekonomi yang lebih baik, yang dapat mendukung pertumbuhan pribadi dan keluarga. Yang ketiga, akses ke layanan publik yang lebih baik. Beberapa negara memiliki sistem kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Sisi negatifnya, merasa terasing, kesulitan dalam beradaptasi dengan budaya baru, perbedaan bahasa, dan kebiasaan sosial. Yang kedua, birokrasi dan pembatasan. Terkadang proses administrasi untuk tinggal atau bekerja di negara baru bisa sangat rumit dan memakan waktu. Yang ketiga adalah rindu keluarga dan teman. Jauh dari rumah bisa menimbulkan rasa rindu yang mendalam, terutama jika tidak memiliki jaringan sosial yang kuat di negara baru. Hambatan yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Tidak semua orang memiliki sumber daya, baik itu dari sisi keuangan, akses ke pendidikan, ataupun jaringan, untuk bisa kabur dan memulai kehidupan baru di negara lain. Selanjutnya adalah legalitas dan administrasi. Banyak negara memiliki batasan imigrasi yang ketat, yang bisa menjadi hambatan besar bagi orang yang ingin mencari kehidupan baru. Yang ketiga adalah kehilangan identitas dan status.
Beberapa orang mungkin merasa terasing atau kehilangan rasa identitas setelah berpindah ke negara lain. Solusi selain kabur aja dulu yang paling realistis. Solusi pertama adalah mencari solusinya di dalam negeri. Cobalah untuk mencari kesempatan atau perubahan di dalam negeri, baik melalui pendidikan, karir, atau mencari komunitas yang mendukung. Yang kedua, berkolaborasi dengan komunitas internasional. Jika situasi sosial atau politik menjadi hambatan, berkolaborasi dengan organisasi internasional atau lembaga non-profit dapat menjadi solusi untuk mencari perlindungan atau peluang. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan. Fokus pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan pasar global atau peluang di dalam negeri dapat membuka kesempatan lebih luas tanpa perlu pergi ke luar negeri. Pada akhirnya, keputusan untuk kabur aja dulu atau memilih untuk tetap bertahan di negara asal sangat bergantung pada situasi individu, kebutuhan, dan harapan masa depan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen, dan share juga jika video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.